Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya, Miss Siti Aminah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai induksi matematika sederhana dan induksi matematika keterbagian. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika pertidaksamaan. Agar kalian memahami materi kali ini, silahkan tonton video ini hingga habis tanpa di-skip. Perhatikan dengan baik-baik, bila perlu dicatat. Mari kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Buktikan bahwa untuk 6n lebih kecil dari 3 pangkat n, untuk semua bilangan asli n lebih besar sama dengan 3. Maka penyelesaiannya yaitu kita tahu bahwa untuk membuktikan suatu induksi matematika itu dengan menggunakan 3 langkah. Di mana langkah pertama yaitu buktikan bahwa n sama dengan 1. Karena di sini n-nya lebih besar sama dengan 3, maka kita gunakan n-nya sama dengan 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita kan punya 6n lebih kecil dari 3 pangkat n. Nah, setiap yang mengandung n ini kita ganti dengan angka 3, sehingga diperoleh 6 dikali 3 lebih kecil dari 3 dipangkatkan dengan 3. Di mana 6 kali 3 itu hasilnya 18, lebih kecil dari 3 pangkat 3. 3 kali 3 hasilnya 9, dikalikan lagi dengan 3 hasilnya 27. Sehingga terbukti benar ya bahwa 18 itu lebih kecil dari 27. Selanjutnya kita langkah kedua yaitu mengasumsikan bahwa n itu sama dengan k. Nih, kita asumsikan. Nah, di mana kita punya 6n itu lebih kecil dari 3 pangkat n. Jadi setiap yang mengandung n itu kita ganti dengan si variabel k. Jadinya 6k lebih kecil dari 3 pangkat k. Ini kita asumsikan bahwa benar gitu. Nah, selanjutnya langkah ketiga itu buktikan bahwa n sama dengan k plus 1. Dimana kita punya itu untuk 6n lebih kecil dari 3 pangkat n. Nih, sama kayak langkah 2. Setiap yang mengandung n kita ganti dengan n-nya k plus 1. Jadinya 6 dikalikan k plus 1 lebih kecil dari 3 pangkat k plus 1. Langsung kita sederhanakan, di mana 6 dikali k hasilnya 6k dan 6 dikali 1 hasilnya 6. Karena tandanya positif maka jadinya plus 6. Lebih kecil dari 3 pangkat k plus 1. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah si asumsinya menjadi seperti ini. Miss kotakin ya. Nah, kan di asumsinya kita punya ini ya, 6k lebih kecil dari 3k. Akan kita rubah menjadi seperti ini yang Miss kotakin itu. Kita berangkat nih, mulai dari 6k lebih kecil dari 3 pangkat k. Ingin kita rubah menjadi yang ada di kotak itu. Ingin kita rubah menjadi seperti ini gitu. Nah, di kotak ini kan jumlahnya 6k plus 6, sedangkan yang ada di asumsi itu cuma 6k. Biar hasilnya sama itu gimana sih caranya? Nah, tinggal kita tambahkan apa yang kurang yang ada di asumsi sehingga menjadi seperti yang ada di kotak itu. Itu kan kurangnya 6, berarti tinggal ditambahkan dengan 6. Jika di ruas kiri itu ditambahkan 6, maka yang di ruas kanannya pun harus ditambahkan dengan 6 sehingga menjadi jumlah yang sama gitu. Nah, ini kan bahwa terbukti benar ya, bahwa 6k plus 6 itu akan lebih kecil dari 3k plus 6 gitu. Selanjutnya ini juga akan lebih kecil dari 3k plus 3k gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini ingat bahwa kita itu punya sifat transitif. Nah, namanya sifat transitif. Di mana sifat transitif ini menjelaskan jika A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C, maka A ini akan lebih kecil dari C. Ini yang perlu kita ingat.
3 pangkat K yang satunya itu diperoleh dari mana sih? Nah, jadi kita tuh boleh menambahkan variabel yang sama selama kita tuh tidak menyalahi aturan. Nah, aturan yang seperti apa? Ini kan kita logikakan bahwa K-nya itu adalah 3 gitu. Jadi kan itu 3 pangkat 3. Di mana 3 pangkat 3 itu hasilnya 27, benar kan? Jadi yang sebelumnya itu kan angkanya 6, maka 6 itu benar kan lebih kecil dari 27, maka terbukti benar bahwa 3 pangkat K plus 6 itu akan lebih kecil dari 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Nah, kita perolehkan bahwa 6K ditambah 6 itu adalah, kita substitusikan sebagai A, dan 3 pangkat K ditambah 6 itu sebagai B, serta yang 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K itu sebagai C gitu. Dimana kita itu tahu bahwa sifat transitif itu tadi apa? Bahwa jika A lebih kecil dari B dan lebih kecil lagi dari C, maka dia akan sama dengan A lebih kecil dari C. Sehingga untuk soal yang tadi kita peroleh bahwa 6K plus 6 itu benar lebih kecil dari 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Ini langsung kita tulis saja. 6K plus 6 itu lebih kecil dari 3 pangkat K plus 3 pangkat K. Nah, ini 3 pangkat K plus 3 pangkat K itu akan kita ubah menjadi seperti yang di kotak itu, bahwa kita rubah menjadi 3 pangkat K plus 1 itu. Gimana caranya? Nah, ini kan akan sama dengan gini. 6K plus 6 itu kita tulis ulang ya, lebih kecil dari ini sama aja kita tulis 3 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat K gitu. Nah, itu tuh hasilnya sama saja dengan 3 pangkat K plus 3 pangkat K. Selanjutnya, yang 3 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat K, kita itu punya sifat eksponen yang bunyinya seperti ini. Jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan pangkat N. Ini adalah sifat eksponen perkalian. Nah, berarti 3 pangkat 1 itu kita bisa permisalkan A pangkat M, dan 3 pangkat K kita permisalkan A pangkat N. Sehingga pangkatnya akan dijumlahkan gitu kan. Sehingga kita peroleh bahwa untuk 6K plus 6 itu akan lebih kecil dari, ini kan basisnya sama-sama ya, nih kayak sifat tadi. Berarti 3 pangkat K plus 1 karena pangkatnya dijumlahkan. Sehingga bentuk hasil yang ini itu sama dengan yang ada di kotak sebelumnya gitu, yang kotak pink itu. Sama kan? Berarti ini sudah terbukti. Pengerjaannya seperti ini. Mudah sekali bukan? Nah, selanjutnya silakan kalian latihan soal mengerjakan soal berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.